Benar ya Tuhan, bahwa hanya pada Engkau saja ada pengharapan di dalam kehidupan kami. Benar ya Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kami, kekuatan kami hanyalah berasal dari Tuhan saja. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami membuka diri kami membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda Tuhan. Karena kami meyakini bahwa sabda Tuhan adalah pegangan di kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk dapat menerima kebenaran sabda Tuhan, untuk kami dapat memberlakukannya dengan setia di dalam perjalanan kehidupan kami. Dengan segala tantangan dan persoalan yang harus kami hadapi, biarlah sabda-Mu hanya menjadi satu-satunya pegangan di kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan. Dan saat ini bersama dengan hamba-Mu kami hendak berdoa. Ya Tuhan, tolong urapi, kudus sucikan hamba-Mu ini Tuhan, agar ia dapat layak berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kejadian, pasalnya yang ke-18 ayat 1 sampai 10. Kejadian 18 ayat 1 sampai 10. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih, Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah aku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan Mazmur 15. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang berlaku tiada bercela, yang berlaku
boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus. Bacaan kedua diambil dari Kolose 1 ayat 15 sampai 28. Kolose 1 ayat 15 sampai 28. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Pada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil
daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, yang berbahagia setiap kita mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup kita, saya percaya bahwa kita semua berhubungan, ya, memiliki hubungan di dalam kehidupan kita. Entahkah itu hubungan orang tua anak, hubungan kakak beradik, saudara, hubungan kekasih, hubungan pertemanan, dan sebagainya. Nah, menurut kita semua, Bapak Ibu Saudara yang mengalami hubungan-hubungan itu, apa saja yang diperlukan supaya sebuah hubungan itu berjalan dengan baik? Mungkin kita bisa mulai memikirkan apa sih yang bisa membuat hubungan antara orang tua dan anak bisa berjalan dengan baik, hubungan antar saudara bisa berjalan dengan baik, atau hubungan kekasih, ya, bisa berjalan dengan baik, begitu. Bolehlah saya menyebutkan beberapa hal di antaranya. Yang pertama, sebuah hubungan bisa berjalan dengan baik kalau masing-masing pihak menganggap pihak yang lain itu berharga. Berharga. Kalau dianggap biasa-biasa saja, ya hubungannya juga biasa-biasa saja. Tapi kalau menganggap berharga, berarti kita menempatkan atau memberi nilai lebih kepada pihak, ya, di mana kita berhubungan. Kalau sudah menganggap dia berharga, kita percaya. Mempercayakan diri, menjadi orang yang bisa dipercaya juga, sehingga hubungan itu bisa berjalan dengan baik. Tapi juga ada hal lain di dalam sebuah hubungan. Supaya bisa baik, perlu komunikasi. Komunikasi bukan persoalan saya bicara dan kamu mendengarkan. Atau kamu bicara, saya mendengarkan. Apalagi komunikasi juga bukan persoalan kita sama-sama bicara. Tetapi komunikasi adalah bagaimana kita mau terbuka untuk memahami, untuk berada bersama, untuk membangun sesuatu, yaitu hubungan itu menjadi lebih baik. Kalau itu hubungan yang terjadi sebagai kita, di antara kita sebagai manusia, bagaimana hubungan kita dengan Allah? Apakah kita menganggap bahwa Allah atau Tuhan kita adalah yang berharga di dalam kehidupan kita? Pasti, ya, pasti. Kalau enggak kita tidak akan jadi orang yang beragama. Kalau enggak kita tidak akan jadi orang yang beriman. Kalau kita tidak menganggap Tuhan sebagai hal yang, sebagai bagian yang berharga di dalam kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan? Percaya. Persoalan yang ketiga, bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan? Bagaimana komunikasi kita dengan Dia? Apakah di dalam komunikasi kita bicara terus sama Tuhan? Tuhan, tolong ini. Tuhan, saya punya kesulitan ini. Saya punya harapan ini. Terus kita bicara terus sama Tuhan. Kapan kita mendengarkan Dia bicara? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, perikop kita menarik di dalam Injil Lukas pasal 10 ini. Injil Lukas pasal 10 menceritakan bagaimana Yesus dan murid-muridnya di dalam perjalanan ketika dia tiba di sebuah kampung. Dikatakan di kampung tersebut ada Marta dan Maria saudaranya. Di Injil Yohanes kita bisa dapati bahwa
inilah kampung Betania. Kampung terletak kurang lebih 3 kilometer sebelum Yerusalem. Yesus, Tuhan, Sang Guru itu tiba di kampung itu. Sebuah kehadiran yang sangat berharga karena Marta dan Maria dapat berjumpa dengan Yesus yang mereka kasihi. Tetapi kita melihat di sini bahwa ada 2 sikap yang ditunjukkan. Maria melihat Yesus dan begitu bersyukur Yesus ada di dalam rumahnya, dia memilih untuk duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Maria lebih memilih untuk membuka hidupnya pada saat itu, mendengarkan apa yang Yesus ingin sampaikan. Bapak Ibu Saudara, di dalam kondisi Yesus pada saat itu, dia hendak dalam perjalanan. Para penafsir mengatakan dia hendak menuju ke Yerusalem. Apa yang ada di Yerusalem? Yang ada di Yerusalem sebuah situasi yang sangat gaduh, yang sangat ramai. Penuh dengan orang yang ingin menjatuhkan Yesus. Tetapi juga banyak orang yang ingin menjadikan Yesus sebagai raja untuk menaklukkan pemerintah penjajah pada waktu itu. Tapi Yerusalem bagi Yesus sendiri adalah bayang-bayang salib dan kematian. Yesus bergumul untuk menuju ke Yerusalem. Bukan sebuah hal yang mudah bagi Yesus untuk Yesus bisa sampai ke sana. Kita bisa mengetahui di dalam pemberitaan Injil, bahkan di saat-saat terakhirnya Yesus di Bukit Getsemani itu dia begitu bertelut, dia begitu bergumul dengan penderitaan yang akan dia hadapi. Bukan hal yang mudah. Ketika dia tiba di Betania, di kampung, dikatakan di kampung di situ, di dalam suasana yang tenang itu, Yesus punya maksud dan Yesus punya kehendak. Yang Yesus kemudian tunjukkan, komunikasikan dengan bagaimana Yesus berkata-kata kepada murid-muridnya termasuk juga kepada Maria saat itu. Itulah yang menjadi keinginan Yesus. Dia mencurahkan isi hatinya, dia mencurahkan maksudnya, dia memberitakan, dia mengajarkan kepada murid-muridnya. Ini yang Yesus inginkan. Dan Maria merespon sebagai sebuah bentuk komunikasinya, kasihnya kepada Tuhan Yesus. Dia duduk dan mendengarkan perkataan. Tetapi kita mendapati hal yang kedua, yaitu dari Marta saudaranya. Marta juga mengasihi Yesus. Marta juga begitu menganggap Yesus berharga. Tetapi kemudian sikap yang dipilih oleh Marta adalah sibuk sekali melayani di ayat yang ke-40. Yesus yang berharga baginya, Yesus yang mau hadir di tengah-tengah kehidupannya, dia merespon bukan dengan mendengarkan apa yang Yesus mau, tetapi lebih memilih mengikuti kata hatinya. Yesus mau apa yang seperti dipikirkan di dalam benaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kalau diumpamakan atau digambarkan di dalam kehidupan kita secara pribadi, kalau kita datang berkunjung ke rumah saudara kita atau kenalan kita, apa yang kita harapkan dari dia? Justru kalau kita merasa bahwa kehadiran kita itu begitu berharga, maka si pemilik rumah atau orang yang kita kunjungi, dia akan meninggalkan seluruh pekerjaannya dan dia kemudian akan duduk bersama-sama dengan kita, dia akan bicara bersama dengan kita, gitu ya. Dari situ kita merasa bahwa benar, saya gitu ya,
dianggap berharga karena dia mau bersama-sama. Tapi akan jadi aneh Bapak Ibu Saudara kalau kita datang ke rumah seseorang, dia begitu senang dengan kehadiran kita, tapi dia nggak mau duduk sama kita. Dia sibuk lari ke belakang, ke dapur, mempersiapkan ini dan itu. Kemudian ke depan lagi menemui kita, minta izin, permisi sebentar saya mau pergi ke warung, mau beli ini, mau beli itu. Kita akan bingung. Loh, kok saya malah ditinggal-tinggal sih? Gitu ya. Kok saya malah dibiarkan gitu sementara tuan rumahnya sibuk ke sana kemari. Biasanya kita akan mengatakan, udah sini nggak usah repot-repot, duduk sini kita ngobrol sama-sama. Ya, kenapa? Karena ada maksud yang ingin kita sampaikan. Bahwa ada hal yang lebih penting daripada sekedar ya, kebutuhan, suguhan, dan sebagainya itu. Di sini Marta sibuk sekali melayani. Dia menganggap Yesus berharga dan keberhargaannya ditunjukkan dengan sibuk sekali melayani. Namun kelemahannya adalah dia nggak mengkomunikasikan itu kepada Tuhan. Dia nggak tanya dulu, Tuhan maunya apa? Tuhan ingin apa? Kita punya contoh yang berbeda di dalam bacaan kita. Yang pertama, di dalam kisah Abraham. Abraham sedang duduk di bawah pohon. Ketika dia melihat dari jauh ada 3 orang asing sedang berjalan di panas terik. Abraham nggak tahu orang-orang itu kemana. Apakah orang itu akan jadi tamunya atau bukan, dia nggak tahu. Tetapi dia menunjukkan sikap keramahan dengan dia datang menghampiri 3 orang itu. Dan apa yang dikatakan oleh Abraham? Tuan-tuan, Abraham merendahkan dirinya. Bahkan kalau diukur, Abraham itu bukan tuan yang sembarangan karena dia punya banyak hal, dia punya banyak ternak, dia punya hamba-hamba, dia seorang tuan yang hebat. Tetapi dia mau merendahkan diri di hadapan 3 orang asing yang dia tidak ketahui. Tuan-tuan, maukah Tuan singgah sebentar? Tuan-tuan, berkenankah kalau aku hidangkan makanan sebagai pelepas lelah? Abraham bertanya. Dia nggak tahu siapa orang-orang ini, tetapi dengan segala ketulusannya, dia menganggap bahwa sebuah hubungan itu begitu berharga. Dia membuka komunikasi, dia bertanya, dia merendahkan dirinya, memberikan pelayanan yang seturut dengan kehendak tamu-tamunya tersebut. Abraham belum tahu siapa 3 orang itu. Beda dengan Maria dan Marta yang tahu Yesus yang datang. Tuhan yang dihormati itu yang datang ke rumah mereka. Harusnya lebih lagi bertanya, Tuhan mau apa? Dan kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, di kitab Kejadian pasal 18 bagaimana Abraham dengan sepenuh hati menyiapkan. Kalau kita lihat tadi Abraham menyuruh kepada Sarah membuat roti bundar dari 3 sukat tepung, 36 liter tepung dibuat roti untuk 3 orang. Berapa banyak itu hasilnya? Banyak banget. Abraham mengambil anak lembu, Abraham menghidangkan dadi dan susu. Semua yang terbaik untuk menyediakan seperti perjamuan seorang raja bagi 3 orang asing yang dia nggak ketahui. Tetapi dia bertanya. Dia mengkomunikasikan itu. Dan mendapat perkenan atas apa yang dia lakukan. Sampai kemudian Abraham menyadari bahwa bukan tamu biasa yang ia layani. Abraham sebagai tuan rumah, dia nggak ikut duduk makan di situ. Tapi dialah yang bertindak sebagai pelayan, melayani 3 orang asing yang belum dia kenal itu. Di situ dia mendapat janji Tuhan yang luar biasa.
Di ayat yang ke-10 dari bacaan kita Kejadian pasal 18, Abraham mendapat janji. Tahun depan, ketika aku kembali mendapatkan engkau, maka sudah ada anak laki-laki. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Apa yang ditunjukkan oleh Abraham di dalam pelayanannya. Dimulai dari bagaimana dia membuka dirinya. Penuh dengan kerendahan hati. Dan di situ dia mendapatkan janji Tuhan yang luar biasa. Hal ini berbeda dengan Marta. Di mana dia sibuk sekali melayani. Melayani buat siapa? Kalau dipertanyakan begitu kita pasti akan menjawab Marta melayani sibuk-sibuk ya buat Tuhan. Buat siapa lagi kalau bukan buat Tuhan? Apakah Marta berpikir tentang dirinya sendiri? Tentu tidak. Kalau mikir buat dirinya sendiri ngapain repot buat melayani? Tapi itu sudut pandang manusia. Itu sudut pandang seorang Marta. Yang kita bisa uji. Apakah kita seperti Marta atau kita seperti Abraham? Seperti Marta, ujung-ujungnya apa? Ketika sudah sibuk, sudah repot, sudah merasa capek, lelah dengan semuanya itu ujungnya apa? Yang pertama komplain sama Tuhan. Marah sama Tuhan. Menegur Tuhan. Di ayat yang ke-40 Marta bilang, Tuhan tidakkah engkau peduli? Ya. Ini bahasa lain dari menegur Tuhan, Tuhan aku udah kerja loh. Aku tuh udah berbuat begini begitu loh Tuhan. Tuhan gak peduli. Tuhan gak tahu kalau aku sudah bekerja begini dan begitu. Marta tanpa komunikasi, merasa tahu apa yang baik buat Tuhan. Ujung-ujungnya komplain sama Tuhan. Menegur Tuhan. Dan bukan cuman itu. Lebih gawatnya lagi, Marta mau jadiin Tuhan sebagai pesuruhnya. Mungkin sebagian kita mengatakan, jangan sampai deh kita kayak gitu. Tapi sikap Marta ini mungkin bisa menjadi koreksi bagi kita. Ketika Marta bilang bahwa Tuhan tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku. Marta nyuruh Tuhan. Sekarang Tuhan bukan lagi yang disembah, Tuhan bukan lagi yang diagungkan, Tuhan bukan lagi yang dihormati, sekarang Tuhan jadi pesuruh. Tuhan disuruh sama Marta. Tuhan suruh deh Maria itu bantuin saya. Marta menyuruh Tuhan. Karena dia merasa saya udah melakukan yang terbaik buat Tuhan. Saya udah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya menganggap Tuhan berharga, saya begini dan begitu. Mari kita lihat tanggapan Tuhan terhadap sikap Marta ini. Ayat ke-41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir. Tidak ada sekalipun dalam bacaan kita ayat 38 sampai 40 mengatakan bahwa Marta khawatir. Yang ada adalah Marta menerima dia di rumahnya, Marta sibuk melayani, tetapi Tuhan kemudian mengatakan, Marta, engkau khawatir. Apa yang dimaksudkan Tuhan di sini? Khawatir macam apa? Mungkin kalau diperhadapkan begitu, engkau khawatir. Enggak, aku gak khawatir Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan Tuhan yang melihat jauh ke dalam hati. Tuhan mengatakan, Marta, engkau khawatir. Kenapa? Karena pikirannya, karena hatinya dipenuhi oleh kebenarannya sendiri. Merasa yang benar itu mestinya begini, Tuhan itu harusnya diberi begini dan begitu, saya harus melakukan ini dan itu. Sehingga hatinya dipenuhi dengan khawatir, gimana kalau saya gak bisa begini begitu, kok Maria
bisa tenang-tenang begitu, saya nggak tenang dan sebagainya. Hatinya penuh dengan kekhawatiran. Kalau hati khawatir, berarti dia nggak bisa merasakan. Yang lebih penting itu apa sih? Sehingga Yesus mengatakan, menyusahkan diri dengan banyak perkara. Hilang fokus. Marta itu kehilangan fokusnya karena ada banyak hal yang dia pikirkan, ada banyak hal yang dia khawatirkan mengenai bagaimana dia dapat memuaskan Yesus atau mendapat perkenan Yesus. Lalu Yesus menyambung dengan ayat yang ke-42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Inilah yang menjadi perkenan Tuhan, yang menjadi kehendak Tuhan. Pada saat itu Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Yang Tuhan mau pada saat itu adalah seperti Maria yang duduk diam dan mendengarkan Tuhan. Yang begitu merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya, yang begitu menempatkan perkataan Tuhan itu selalu terngiang di telinganya sehingga pada waktunya Maria juga dapat mengambil tindakan yang begitu luar biasa sebagai wujud kasihnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, belajar dari kisah ini baik Abraham, Maria, dan Marta. Mari kita juga merenungkan bersama. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam surat Kolose pasal 1. Rasul Paulus mengatakan ada rahasia di antara bangsa-bangsa. Rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Apa rahasia itu? Bahwa Kristus ada di tengah-tengah kamu. Ini dinyatakan kepada kita bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang jauh, tetapi Tuhan yang ada di tengah-tengah kita, di dalam kehidupan kita. Ia yang sungguh amat berharga mau hadir di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bagaimana kita menyikapi kehadirannya? Apakah kita membiarkan dia berdiam? Tuhan diam saja di sini dan aku sibuk mengurusi urusanku. Aku sibuk mengurusi segala pekerjaan dan perkara-perkara kehidupanku. Tuhan diam saja di sini, Tuhan lihat saja. Atau kita mau memilih dengan penuh kerendahan hati seperti Abraham dan juga Maria datang dan bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki? Menyediakan diri untuk mendengarkan perkataannya. Dengan segala kerendahan hati mengambil bagian seperti seorang pelayan yang kemudian melayani Tuhan di dalam segala perkara kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tema kita adalah berjumpa dengan Allah yang hidup. Perjumpaan yang terjadi bukan hanya sekali-sekali. Perjumpaan yang terjadi bukan karena Tuhan diundang hadir di dalam kehidupan kita. Bukan karena Tuhan diundang hadir oleh karena pujian-pujian yang kita naikkan. Walaupun ada gereja-gereja yang punya pemahaman seperti itu. GKI tidak, Bapak, Ibu, Saudara. Kita bukan gereja di mana kita tukang mengundang. Kami mengundang Tuhan hadir di tempat ini. Kami mengundang hadirat Tuhan nyata. Enggak ada. Bapak, Ibu, Saudara, di GKI enggak ada seperti itu. Kenapa? Karena kita meyakini sebagaimana apa yang Paulus katakan. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Tuhan bukan diundang sehingga dia datang. Tetapi dia sudah datang terlebih dahulu dengan segala kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Untuk berjalan bersama dengan kita. Untuk menyertai kita. Untuk memimpin dan menuntun kita. Di tengah banyaknya perkara kehidupan yang Ia percayakan kepada kita. Dia mau ada di situ. Dan terlebih dahulu dia menginginkan. Kalau kita menganggap dia begitu berharga.
dengan segala kerendahan hati, datanglah kepadanya. Sebelum kesibukan demi kesibukan akhirnya membawa kehidupan kita, datang dulu kepada Tuhan. Bukalah dulu kehidupan kita di dalam Dia. Mintalah hikmat-Nya untuk kita bisa mengerti apa yang sedang Tuhan taruhkan di dalam kehidupan kita. Dan mulailah mengerjakan sebagai seorang pelayan Kristus. Sebagai seorang hamba Kristus. Di mana kita menghadapi segala kesibukan itu bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena kekuatan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan Bapak Ibu Saudara, di dalam kehadiran Tuhan bersama kita di kehidupan kita, percayalah, tidak ada yang sukar untuk kita jalani. Tidak ada yang terlampau berat untuk kita lalui. Karena hikmat-Nya di dalam kehadirannya akan memampukan kita senantiasa. Tuhan memberkati. Amin.